Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan atau mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Guiana World. Sebelum kami menjelaskan hasil diskusi kami, ada baiknya kita perkenalan dulu. Di sini dengan saya sendiri, Mutia Azahra dengan NIM 221501146 sebagai moderator. Kemudian, teman-teman saya akan memperkenalkan diri. Hai, perkenalkan nama saya Ririn Aprilia Lumban Toruan dengan NIM 231501150. Halo, perkenalkan nama saya Sahla Aulia dengan NIM 231501144. Halo, perkenalkan nama saya Diawula Pulungan dengan NIM 231501132. Hai, nama saya Clarissa Aldini Ginting dengan NIM 23178. Halo, perkenalkan saya Muhammad Najib dengan NIM 231501171. Nah, selanjutnya setelah perkenalan diri, di sini kami akan lanjut dengan menjelaskan hasil diskusi kami. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari Guinea worm. Parasit merupakan organisme mikroskopis yang hidup bergantung dari organisme lain dengan mengambil nutrisi dari tubuh inang tersebut. Salah satu parasit yang dapat masuk ke dalam tubuh manusia dan menyebabkan penyakit adalah cacing Guinea. Infeksi cacing Guinea menimbulkan penyakit yang disebut dracunculiasis. Dracunculiasis merupakan penyakit tropis terabaikan atau neglected tropical disease yang sangat langka. Umumnya penyakit ini menyebar pada masyarakat berpenghasilan rendah dan tinggal di tempat terpencil. Penyakit ini dapat menginfeksi seseorang ketika meminum air yang terkontaminasi larva cacing Guinea atau Guinea worm. Pengertian. Dracunculiasis juga dikenal dengan nama penyakit cacing Guinea atau Guinea worm disease. Adalah infeksi yang disebabkan oleh cacing Guinea. Seorang dapat terinfeksi setelah meminum air yang mengandung kutu air yang terinfeksi oleh cacing Guinea larva. Pada awalnya tidak timbul gejala apapun. Sekitar 1 tahun kemudian, penderita merasakan rasa terbakar yang menyakitkan saat cacing betina membentuk luka lepuh di bawah permukaan kulit, biasanya di tubuh bagian bawah. Kemudian, cacing keluar dari dalam kulit setelah beberapa minggu. Saat itu terjadi, penderita mengalami kesulitan untuk berjalan dan bekerja. Penyakit ini pada umumnya tidak menyebabkan kematian. Pada infeksi cacing Guinea, penyakit ini biasanya berimigrasi ke seluruh tubuh korbannya dan akhirnya melubangi kulit yang biasanya terjadi di pergelangan kaki atau kaki sehingga menyebabkan pembengkakan, lecet, atau ulcerasi yang sangat menyakitkan di tempat munculnya penyakit tersebut. Jadi setiap kali orang yang terinfeksi masuk ke dalam air, cacing tersebut mengeluarkan ribuan embrionya. Terjadi sebuah proses yang berlanjut sehingga 3 minggu. Oleh karena itu, manusia adalah satu-satunya sumber penularannya. Jadi ada beberapa perilaku tidak sehat yang menyebabkan penularan cacing, yaitu mengarungi kolam atau air permukaan oleh korban yang menderita. Ciri-ciri dari cacing ini memiliki lebar sekitar 1 hingga 2 mm, dan betina dewasa dapat mencapai panjang 60 hingga 100 cm. Jantan jauh lebih pendek. Di luar tubuh manusia, telur cacing dapat bertahan hingga 3 minggu. Telur harus dimakan oleh kutu air sebelumnya. Larva di dalam tubuh kutu air dapat bertahan hingga 4 bulan. Jika penyakit terjadi pada manusia setiap tahun, maka penyakit ini akan bertahan di daerah tersebut. Diagnosa penyakit ini umumnya dibuat berdasarkan pertanda dan gejala penyakit. Epidemiologi, penyakit ini umumnya terjadi pada masyarakat pedesaan di negara-negara berpenghasilan rendah, yang kelangsungan hidupnya sangat susah mendapatkan akses terhadap teknologi dan upaya air bersih.
Oleh karena itu, prevalensi penyakit sangat bergantung pada pola hujan dan iklim. Masyarakat yang tinggal di daerah kemarau umumnya tertular pada musim hujan ketika muncul genangan air pada permukaan tanah yang mengering. Di sisi lain, daerah basah penyakit ini menyerang lebih parah dari musim kemarau, ketika sumber air minum hanya sedikit karena titik pengumpulan air yang tergenang seperti sumur dan waduk yang merupakan tempat penampungan parasit. Dracunculales ini dapat menyerang orang-orang di segala usia, namun lebih sering terjadi pada orang dewasa muda sekitar usia 15 hingga 45 tahun. Dan juga tidak ada perbedaan prevalensi antara pria dan wanita. Pada tahun 1940-an diperkirakan 48 juta orang terkena dampak Guinea Worm Disease di Afrika, Timur, Tengah, dan India. Sedangkan pada tahun 1980-an, terdapat sekitar 3,5 juta kasus per tahun yang dilaporkan oleh 20 negara di seluruh dunia, termasuk 17 negara di Afrika. Pada periode yang sama terjadi penurunan jumlah kasus yang tajam pada tahun berikutnya. Jumlah kasus yang dilaporkan turun di bawah 10.000 untuk pertama kalinya pada tahun 2007 dan terus menurun menjadi 542 kasus pada tahun 2012, 54 kasus pada tahun 2019, dan 27 kasus pada tahun 2020, yaitu 1 di Angola, 12 di Chad, 11 di Ethiopia, 1 di Mali, 1 di Sudan Selatan, dan 1 di Kamerun. Life cycle of Guinea worm. Cacing betina dewasa hidup di jaringan ikat subkutan, bergerak ke permukaan kulit, dan memicu pembentukan lepuh yang pecah, menyebabkan ujung anterior cacing terekspos. Jika bagian tubuh yang terkena biasanya kaki, didinginkan dengan cara direndam dalam air. Larva tahap pertama akan dikeluarkan dalam jumlah besar dari rahim yang pecah. Ini berukuran 643 kali 643 kali 23 mikrometer dengan ekor runcing dan usus yang sudah terbentuk sempurna. Meskipun mereka tidak makan, mereka aktif bergerak di dalam air, menyerupai nematoda yang hidup bebas dan dapat hidup beberapa hari di dalam air. Untuk perkembangan lebih lanjut, larva perlu ditelan oleh spesies predator yang sesuai, yaitu Copepoda, berukuran 1 hingga 2 mikrometer. Larva berkembang menjadi tahap infektif ketika di rongga tubuh dalam 14 hari pada suhu 26 derajat Celcius. Untuk perkembangan larva lebih lanjut, inang Copepoda perlu ditelan dalam air minum yang diperoleh dari kolam atau sumur terbuka. Setelah berada di dalam tubuh manusia, larva dilepaskan di perut dan berimigrasi melalui dinding usus, melintasi rongga peritoneum, dan ke dalam dinding perut dan dada dalam waktu 15 hari. Tindakan pencegahan. 1. Menghilangkan sumber infeksi dan mencegah terjadinya autoinfeksi dengan larva cacing. 2. Mencegah penularan dari masing-masing cacing melalui pengobatan dan pembersihan serta pembalutan secara teratur pada area kulit yang terkena sampai cacing tersebut benar-benar keluar dari tubuh. 3. Menyaring air dari perairan terbuka sebelum diminum. 4. Mencegah kontaminasi air minum dengan mencegah orang yang terinfeksi dan hewan yang terinfeksi yang terkena cacingan masuk ke dalam air. 5. Menjaga kebersihan diri seperti mencuci tangan dengan sabun. 6. Mengajari anak cuci tangan dengan sabun. Gambaran klinis. Biasanya penyakit ini tidak memiliki gejala awal. Sekitar 1 tahun kemudian, ada perasaan melepuh, biasanya pada kaki. Lepuhan terjadi lalu cacing keluar dari kulit selama beberapa minggu. Sayangnya, sekitar separuh kasus, jejak cacing ini mengalami infeksi sekunder dan pasien menjadi sangat tidak berdaya. Pengobatan dan penata laksanaan
Pengobatan lini pertama untuk infeksi cacing Guinea yaitu dengan mengeluarkan cacing betina ketika sudah keluar dari kulit dengan menariknya secara perlahan dan hati-hati agar tidak pecah atau cacing kembali masuk ke dalam luka. Selama ekstraksi, cacing harus tetap hidup. Biasanya digunakan kain kasa atau tongkat kecil untuk pengeluaran cacing ini. Proses ini dapat berlangsung berjam-jam bahkan berhari-hari karena panjang cacing bisa lebih dari 1 meter. Tidak ada obat antiselmitik oral yang tersedia untuk drakon foliaceus. Terapi pendukung seperti obat antiinflamasi dan obat penghilang rasa sakit dapat digunakan untuk mengurangi edema dan nyeri. Salep antibiotik juga dapat dioleskan pada lepuh untuk menghindari superinfeksi luka sebelum seluruh tubuh cacing dicabut. Luka harus ditutup dengan kain kasa, obat, dan orang yang terinfeksi tidak diperbolehkan masuk ke sumber air hingga pembasmian cacing selesai. Jadi cukup sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan terima kasih juga kepada Bapak Imam Bagus Sumantri yang telah memberikan kami kesempatan untuk menjelaskan diskusi kami mengenai Guinea worm. Dan kami juga berterima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengar dan menyimak hasil diskusi kami tentang Guinea worm. Terima kasih.